negara persatuan dari berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Di masa lampau atau masa kuno, terdiri dari kerajaan-kerajaan yang membawa ketenaran wilayahnya, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dua negara ini sangat tersohor dan besar karena dikagumi dari mancanegara. Peradaban dan kesemakmuran menciptakan sejarah zaman keemasan, sehingga negara ini memiliki strategi ekonomi dan politik yang kuat, disertai benteng-benteng yang kokoh. Perjalanan zaman dan kejayaan kerajaan yang akhirnya para pendatang yang berkepentingan merapat ke kerajaan besar ini juga seperti penyebaran agama dan budaya. Agama dan budaya sangat mudah untuk sarana penyebaran jalinan persahabatan, dan akhirnya peradaban dan kehidupan pribumi atau nenek moyang kita selalu disertai dengan keberadaan agama dan budaya. Sehingga adanya faktor dari unsur agama dan budaya tersebut menciptakan peninggalan cipta, rasa, dan karsa untuk mengarah jalan bersembah kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam pengabdian dan persembahan kepada Sang Maha Agung, raja-raja membebaskan rakyatnya untuk meyakini kepercayaannya masing-masing dan membuat tempat persembahan secara kelompok atau langsung ditangani Sakung Andan Raja atau Nayaka Praja yang diperintahkan para sentono dan raja itu sendiri. Penggambaran ekonomi, sosial, politik, dan budaya para nenek moyang kita tertulis dan terukir di relief-relief candi. Segala akses pembuatan candi, bentuk, dan ukuran selalu mengandung nilai-nilai yang luhur yang disesuaikan dengan ajaran agama dan alkisah hikayat para raja dan keluarga besarnya. Di Jawa Timur khususnya, sangat banyak sekali peninggalan kerajaan, utamanya Kerajaan Majapahit. Karena banyaknya dan lamanya peninggalan, jadi kita kehilangan bukti-bukti sejarah siapa yang menciptakan dan pada pemerintahan siapa. Banyak sekali candi yang tidak jelas keterangannya, yang akurat seperti prasasti dan bukti yang lain itu tidak ada. Seperti halnya kita menyaksikan candi yang sudah hancur, tergiles oleh zaman alam semesta, serta tergiles oleh tanaman. Yang kami maksud adalah candi yang berada di sebelah barat, kurang lebih 15 km ke arah barat dari Desa Ringin Jejer atau Sukoanyar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Candi itu sudah tidak berbentuk, hanya tersisa puing-puing dan batu bata merah yang berserakan. Itu melambangkan ketidakpedulian kita kepada peninggalan nenek moyang kita. Sebenarnya kita ini merasa kasihan dan menyayangkan sekali bila pemerintah kita tidak menanggapi para candi yang telah rusak atau hancur ini. Terus bagaimana bukti sejarah nenek moyang kita atau bukti para raja-raja kita? Kita sering menyaksikan candi dan patung yang rusak karena tangan-tangan yang jahil, namun tidak ada penanganan dari pihak terkait. Semoga hal ini menjadi periksa kita kembali ke candi-candi yang tidak jelas hikayatnya, yaitu Candi Ringin Jejer atau bisa kita sebut Ringin Anyar ini. Menurut kesaksian warga, ada 600 meter keliling kebesaran candi itu. Terbukti di setiap warga yang menggali sumur selalu menemukan tatanan bata candi. Berarti candi itu besar sekali. Jadi, hingga sekarang masyarakat tidak tahu siapa yang membuat dan mendirikan candi itu. Kita hanya bisa memprediksi bahwa Candi Bubrah itu dibangun pada zaman Kerajaan Majapahit akhir, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Girindrawardhana yang memerintah pada tahun 1478 sampai dengan 1489 atau pada masa Raja Brawijaya ke-6. Menurut silsilahnya, Prabu Girindrawardhana merupakan raja pamungkas atau raja terakhir. Bisa kita sebut Bubrah Mojopahit atau keruntuhan Majapahit, yang kemudian beralih ke kerajaan atau kesultanan dalam penyebaran agama Islam. Bila kita lihat dari batu bata yang kecil ini merupakan zaman Majapahit akhir atau zaman Majapahit muda. Semoga bentuk dan peninggalan yang lain bisa diagendakan agar sejarah dan peninggalannya tidak sirna.
Cukup sekian teman-teman sekilas informasi dari kami terkait dengan Candi Budra atau Candi Ringin Jejer atau Candi Ringin Anyar yang berada di Desa Ringin Jejer, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.